Siapa yang bangga sebagai anak Indonesia? Siapa yang akan terus membangun Indonesia? Ini adalah salah satu cara mempersiapkan tokoh-tokoh yang nanti akan membawa Indonesia ke arah yang lebih maju lagi, yang akan memimpin Indonesia pada zaman Indonesia emas. Menurut Kak Seto bagaimana ini? Sangat luar biasa. Wajahnya ada wajah pelanggaran HAM nggak kira-kira? Halo Sobat Kompas TV, berjumpa kembali dengan saya Jocelyn Valencia dan seperti biasa kita akan membahas isu-isu terkini dan pastinya saya tidak sendirian karena saya bersama dengan Kak Seto di sini untuk membahas apa. Jadi baru-baru ini juga muncul ya isu pro kontra terkait program pendidikan karakter bagi siswa bermasalah yang diinisiasi oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Dan kita akan bersama menanyakan seperti apa sih pandangan Kak Seto terkait hal ini. Halo Kak Seto. Ya, halo Kak Jocelyn. Apa kabar? Halo. Baik? Kabar baik. Bagaimana kabar Kak Seto? Ya, tetap sehat dan tetap semangat. Itu yang Tetap paling semangat. penting. Ya. Terima kasih banyak Kak Seto sudah mau meluangkan waktunya Kak. Kita akan membahas sedikit seperti apa sih perspektif Kak Seto terkait program pendidikan karakter ini. Dan baru-baru kemarin katanya Kak Seto dengar-dengar sudah meninjau barak militer ya Kak Seto bersama dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Ya, betul. Ya. Boleh nggak sih Ya. Kak Ah, diceritakan sedikit seperti apa kondisi para siswa ketika Kak Seto meninjau barak militer tersebut Kak Seto? Iya, memang pada saat saya menerima berita bahwa ada anak dimasukkan barak militer, nah terjadi pro dan kontra. Pada waktu saya ditanyakan oleh media, maka saya bilang saya hanya akan menjawab kalau saya sudah melihat sendiri langsung ke sana. Jadi akhirnya saya menelpon Bapak Gubernur, saya minta izin meninjau langsung dengan sangat tangan terbuka dipersilakan. Nah, saya datang ke sana, kemudian melihat pada saat mereka sedang melakukan apa ya, senam pagi dan melakukan apa gerakan-gerakan yel-yel yang membakar semangat muda mereka. Nah, saya melihat suasananya sangat menyenangkan, mereka enjoy, mereka optimis, mereka penuh semangat dan seterusnya. Nah, pada waktu saya berbicara pun mereka juga mendengarkan dengan sepenuh hati, dan saya melihat juga tempat mereka, kamar-kamar mereka, tempat tidur mereka, kamar mandi dan sebagainya. Kemudian saya juga diberi kesempatan berdialog langsung dengan beberapa siswa yang para pelajar di sana. Nah, ternyata mereka menyukai sekali tempat itu. Bahkan pada waktu saya tanyakan cita-citanya, saya tanya siapa yang menjadi guru, beberapa angkatan, siapa yang menjadi dokter, menjadi lawyer, siapa yang menjadi pengusaha atau artis atau mungkin olahragawan, beberapa angkat tangan. Pada waktu saya tanya terakhir, siapa yang ingin menjadi anggota TNI? Itu sekitar 75% angkat tangan. Saya kaget kenapa ya, sangat menyenangkan, gembira, semangat, cinta tanah air dan sebagainya. Jadi saya melihat mereka kan bukan aktor yang pandai acting ya, tapi spontan saja jawabannya begitu. Dan saya juga dan itu tidak terlalu diawasi gerakan saya kemana-mana, seolah ada sesuatu yang ditutup-tutupin begitu. Memang saya di satu sisi juga selalu menekankan, mohon ini bukan tempat pembuangan anak. Jadi atau hukuman bagi anak. Dan saya juga mohon yang hadir situ waktu sekitar 270-an anak bukan dicap sebagai anak nakal, tapi anak-anak normal, anak-anak yang penuh dengan dinamika, yang penuh dengan semangat, yang penuh dengan ledakan-ledakan emosi yang bisa diarahkan secara positif. Itu yang paling penting. Jadi mohon tidak ada pelanggaran hak anak dan bisa selalu terbuka siapapun juga yang berminat untuk melihat sendiri dalam arti demi kepentingan terbaik bagi anak, maka mohon tetap dipersilahkan untuk itu. Nah, ini yang catatan saya bahwa mereka ternyata sangat enjoy dan menikmati pendidikan. Dan ini juga istilahnya bukan barak militer yang di tempat itu, tapi ada tulisannya Dodik Bela Negara. Apa itu Dodik? Ternyata singkatan dari Depo Pendidikan.
Dan itu juga tempat menggembleng para olahragawan yang akan maju ke forum internasional seperti pemain bola dan sebagainya. Intinya memang ada unsur-unsur isi pendidikan yang dipenuhi. Ada unsur etikanya, sopan santun kepada orang tua, disiplin, hormat kepada guru, kemudian ada unsur estetikanya, keindahan berperilaku, lalu nasionalismenya, cinta tanah air, bangga dengan NKRI, kemudian juga unsur kesehatan, ini yang penting. Hidup yang teratur, tidurnya saatnya tidur, ya tidur, bangun-bangun, kemudian olahraga dan sebagainya, makannya juga rapi dan ya berkualitas lah. Intinya mereka merasa lebih sehat dan lebih senang di tempat itu. Begitu saya kira. Oh, berarti kalau dari yang apa Kak Seto ceritakan gitu ya kepada saya, kepada sahabat Kompas TV, sepertinya sangat menyenangkan. Berarti apakah barak militer ini sebetulnya bukan tempat untuk mendidik mereka secara militer? Karena kan ini yang seringkali menjadi pro kontra masyarakat, pendidikan karakter bagi siswa bermasalah, tapi kok dididik secara militer gitu Kak. Berarti bukan seperti itu ya Kak Seto, ketika Kakak meninjau langsung. Iya, memang bukan. Iya, artinya mengambil inti dari hal-hal yang positif yang bisa dikaitkan dengan dunia anak. Gitu. Jadi tidak ada unsur kekerasan, tidak unsur paksaan dan sebagainya. Nah, itulah maka saya juga sangat apresiasi bahwa di situ juga hadir dari dinas-dinas. Ada dinas pendidikan ada, dinas sosial ada, kemudian dinas kesehatan, termasuk juga mengecek kesehatan mental, jangan sampai anak trauma atau stres. Dan terakhir juga ada dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Jadi betul-betul hak anak dipenuhi untuk betul-betul demi kepentingan terbaik bagi anak, demi kesehatan anak, bukan untuk penuh dengan tekanan atau hukuman yang membuat anak menjadi menderita dan trauma di situ. Begitu. Oh, jadi memang cukup lengkap ya yang disediakan dalam program pendidikan karakter bagi para siswa ini di tempat tersebut, Kak Seto. Ya, intinya saya hanya mengingatkan kepada Kang Dedi bahwa mohon betul-betul dijaga jangan sampai terjadi pelanggaran hak anak. Sehingga betul-betul ini for the best interest of the atau demi yang terbaik banget. Jadi ramah anak, tetap dunianya adalah artinya pemahaman definisi anak adalah 18 tahun ke bawah kan, termasuk anak remaja begitu. Jadi intinya yang saya catat tadi ada isi pendidikan, kalau dari 5 isi pendidikan yang ada, unsur etikanya ada, estetikanya ada, unsur nasionalismenya ada, dan unsur kesehatannya ada. Yang kelima ini kan unsur iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Mungkin juga ada juga iptek misalnya memperkenalkan apa mengenai misalnya apa ya yang mungkin berkaitan dengan dunia militer. Tapi pemahaman militer kan sebetulnya kan untuk berperang kan dengan Ya. persenjataan. Nah, itu tidak ada dengan memegang alat senjata, menembak atau segala macam, itu tidak ada. Tapi tadi hidup teratur, hidup yang penuh dengan disiplin, tetap hormat kepada orang tua dan kepada guru. Ini yang ditekankan juga begitu. Bahkan juga beribadah. Nah, unsur apa ya akhlak mulianya itu juga tidak dilupakan begitu. Jadi Jadi, saya kira melengkapi kan pendidikan kita ada formal, ada non formal dan ada informal. Nah, pendidikan formal saja tidak cukup, perlu juga dilengkapi dengan informal dalam keluarga, non formal ada kegiatan di luar sekolah dan di luar keluarga. Itu salah satu saja adalah dari dalam tanda kutip barak militer, tapi sebenarnya intinya adalah Dodik bela negara. Nah, bisa juga di sanggar-sanggar, anak dibawa ke sanggar musik, sanggar tari, sanggar nyanyi, atau di tempat pusat olahraga, hmm. bisa juga dibawa ke kegiatan-kegiatan lain misalnya di pertanian, itu bisa saja untuk melengkapi itu. Intinya demikian Kak Yuslin. Baik, kalau menurut Kak Seto sendiri ya setelah meninjau dan dari apa yang saya dengar begitu, sepertinya sangat menyenangkan gitu ya. Barak militer itu mungkin hanya sekadar tempat gitu dan tadi Kak Seto juga sudah mengatakan bahwa sebetulnya bukan barak militer dan tidak dididik secara militer. Nah, menurut Kak Seto sendiri, seberapa efektifkah program ini untuk menanamkan pendidikan karakter bagi para siswa bermasalah ini? Apakah nanti memang setelah mereka menjalani program ini dalam jangka beberapa waktu mereka akan berubah gitu atau mereka akan
eh, sesuai dengan apa yang dicanangkan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi untuk mendidik mereka secara karakter, secara sifat dan segala macam begitu, Kak. Ya, sebetulnya efektifnya pendidikan adalah tergantung lingkungannya. Pada saat mereka di didik bela negara sangat efektif ya. Tapi kemudian kalau mereka pulang ke tempat masing-masing, nah bagaimana keluarganya masing-masing? Maka sangat setuju juga mungkin dipertimbangkan mengenai undang-undang ketahanan keluarga. Jadi keluarga-keluarga mohon juga dibina juga. Karena keluarganya kemudian kompak, rukun, keluarganya juga penuh perhatian pada anak, ya ini akan sangat dilengkapi dengan pendidikan di didik bela negara. Tapi kalau keluarganya penuh dengan konflik, berantakan dan sebagainya, akhirnya bisa saja menjadi kembali frustrasi, akhirnya melakukan berbagai tindakan menyimpang. Dan selain keluarga juga lingkungan masing-masing, lingkungan RT RW-nya, lingkungan tempat tinggal anak itu sangat berpengaruh juga. Jadi sebetulnya ini adalah salah satu upaya untuk bisa melengkapi jalur pendidikan, tapi juga didukung oleh pendidikan informal dalam keluarga dan non formal di lingkungan tempat tinggal anak dan sekitarnya, termasuk juga di lingkungan sekolahnya. Jadi mohon ini juga diupayakan pembenahan di tempat-tempat lain yang ada di mana anak-anak itu tinggal. Jadi kalau ini terjadi di Jawa Barat, ya mohon keluarga-keluarga di Jawa Barat juga dibenahi semua menjadi keluarga yang rukun, yang kompak, kemudian lingkungan RT RW-nya, kecamatan, kelurahannya juga diciptakan yang betul-betul layak anak. Makanya tetapi dengan kota yang layak anak, kabupaten layak anak, provinsi layak anak, kan kita menuju ke idola Indonesia yang layak anak, gitu. Oke, baik. Jadi memang tidak hanya, jadi memang program Gubernur Jawa Barat ini sebagai salah satu upaya yang menunjang begitu ya, Kak. Tetapi memang perlu peran-peran lingkungan sekitar, kemudian terutama lingkungan internal yaitu keluarga sendiri. Kalau boleh tahu nih, Kak, saran apa sih yang dapat Kak Seto berikan begitu? Bagaimana seharusnya peran dan tanggung jawab orang tua atau keluarga dalam mendukung pembentukan karakter anak, terutama dalam konteks pendidikan seperti ini? Iya, artinya para orang tua mohon bisa sangat dekat dengan putra putrinya. Kami selalu mencanangkan Gernas Sasana, Gerakan Nasional Saya Sahabat Anak, dimulai dari Presiden Sahabat Anak, Menteri Sahabat Anak, Gubernur, kemudian Bupati, Wali Kota, Camat, Lurah, RT RW, akhirnya ayah dan ibu sahabat anak. Jadi betul-betul menerima kehadiran anak, menghargai keunikan masing-masing, tidak membanding-bandingkan, tidak ada diskriminasi terhadap putra-putrinya. Kemudian upayanya adalah betul-betul mendukung potensi masing-masing. Bahwa semua anak unik, otentik, dan tidak terbandingkan, sehingga anak merasa dihargai dan akhirnya percaya diri, akhirnya tidak mengarah kepada berbagai perilaku menyimpang sebagai bagian dari protesnya karena tidak mendapatkan apresiasi dari lingkungan terdekat, yaitu dari orang tuanya sendiri. Gitu. Oke, tapi Kak Seto saya jadi penasaran juga nih. Kalau menurut Kak Seto sendiri, eh, kan ada yang bilang ya kalau misalnya karakter seorang anak itu akan terbentuk dari lingkungan yang paling internal dulu, yaitu keluarga atau orang tua tadi begitu. Nah, apakah menurut Kak Seto langkah Gubernur Jawa Barat ini sudah cukup efektif? Kenapa tidak dimulai mungkin dari sosialisasi kepada orang tuanya terlebih dahulu begitu, Kak? Iya, artinya yang tentu yang dipegang adalah anak-anaknya dulu. Jadi anak-anak diselamatkan. Tetapi memang harus juga didukung oleh upaya menciptakan keluarga-keluarga tadi. Kalau tidak salah hari ini adalah Hari Keluarga Internasional. Nanti tanggal 29 Juni adalah Hari Keluarga Nasional. Nah, mohon hari-hari keluarga ini digaungkan supaya mengingatkan, ayolah kita membentuk keluarga yang harmonis, keluarga yang kompak, keluarga yang penuh dengan lingkungan kondusif untuk membuat potensi setiap anak berkembang secara lebih optimal begitu. Jadi keluarga yang betul-betul tempat nyaman untuk anak-anak tinggal. Itu yang mungkin nanti yang juga kami usulkan juga pada Kang Deddy Mulyadi setelah membenahi anak-anak ini juga keluarga-keluarga dan kemudian juga lingkungan-lingkungan sehingga tercipta Jawa Barat yang layak anak.
Jadi dengan demikian betul-betul saling melengkapi. Tetapi langkah sederhana ini tidak usah dicap negatif dan segala macam, karena ini upaya positif untuk membangun potensi-potensi setiap anak dan kepercayaan diri setiap anak. Jadi jangan kita hanya berdebat ini tapi tidak melakukan apapun juga. Kita perlu apresiasi. Dan kalau di tempat lain seperti misalnya Gubernur DKI mengajak anak ke perpustakaan, mengajak anak ke alam bebas untuk berrekreasi dan sebagainya, tentu semuanya positif. Ini adalah bagian dari pendidikan non formal untuk melengkapi kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangan yang diperoleh pada pendidikan formal anak-anak di sekolah tadi. Begitu. Baik. Nah, Kak Seto, seperti yang tadi Kakak sebutkan juga ya, seperti yang kita tahu, program ini tuh menuai pro kontra dari masyarakat. Ada yang setuju, ada yang menganggapnya positif, tetapi ada yang menganggapnya kurang baik gitu, karena dinilai kurang efektif. Bagaimana tanggapan Kak Seto terkait respons masyarakat terhadap program ini gitu? Khususnya mungkin dari kalangan yang menyatakan kontra. Ya, ya mungkin juga harus dari apa ya, dari Kementerian Kominfo atau Dinas Komdigi ya mungkin sekarang istilahnya ya, Ya. itu juga memberikan penjelasan, berkomunikasi kepada masyarakat mengenai apa isi dari yang diperoleh anak-anak di Dodik Bela Negara tadi, supaya tidak ada kesalahpahaman. Mungkin juga akan Dedi juga memberikan penjelasan yang lebih jelas, lebih terbuka apa yang dilakukan, bahwa ini betul-betul untuk kepentingan terbaik bagi anak, dan ya mengajak kita semua tidak hanya memperdebatkan langkah-langkah ini, artinya menghargai setiap langkah yang dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak-anak, dan juga berani terbuka, berani dikoreksi, berani dikritisi apa yang kurang, apa yang masih lemah, sehingga semua betul-betul dipersembahkan untuk generasi anak-anak Indonesia. Itu yang paling penting saya kira. Untuk membentuk generasi Indonesia yang lebih baik, begitu. Nah, menuju Indonesia emas 2045, bukan Indonesia cemas atau Indonesia lemas. Gitu. Ya, baiklah, kita sama-sama mendoakan yang terbaik pastinya untuk generasi ke depan. Kak Seto, Baik. tadi kan Kak Seto juga sudah meninjau kegiatan mereka di barak militer begitu ya. Apa sih pesan atau rekomendasi apa yang bisa Kak Seto tambahkan begitu untuk meningkatkan dampak positif dari program ini? Mungkin, oh bisa dibuat seperti ini atau dibuat seperti itu gitu. Ya, kalau istilahnya, mungkin istilah lamanya adalah anak-anak masuk barak militer. Nah, saya ingin melengkapi. Selain itu juga mohon militer masuk barak anak-anak. Nah, apa itu? Yaitu seperti yang kami gagas sejak tahun 86 yang lalu, 1986, yaitu polisi sahabat anak. Jadi anggota Polri, Polki, dan Polwan datang ke sekolah-sekolah. Yang dari mulai TK, Polwan mendongeng, Polwan mengajak bernyanyi, sehingga polisi menjadi sahabat anak, karena dicintai, dikagumi, karena dongengnya yang menyenangkan dan sebagainya. Kemudian Gurja Polki juga demikian, bukan hanya TK, tapi SD, SMP, sampai SMA, dan melakukan dialog dengan anak-anak. Ya, menanamkan unsur tadi yang disiplin, yang cinta tanah air, yang bangga sebagai anak Indonesia, dan sebagainya. Jadi saling melengkapi. Jadi anak tetap di markasnya, di baraknya itu sekolah, tapi militer masuk. Jadi nanti menjadi TNI sahabat anak, karena sekarang sudah ada Polsanak oleh Mabes Polri yang kami gagas tahun 86 yang lalu. Nah, mudah-mudahan nanti juga ada TNI sahabat anak. Misalnya apa? Tentara sanak, tentara sahabat anak, atau apapun juga istilahnya, sehingga anak merasa dekat dan bisa mencermati unsur-unsur positif dari militer. Yaitu kalau misalnya berperang, ya berperang bukan dengan senjata, tapi berperang melawan kebodohan, berperang melawan kemalasan, berperang melawan pertikaian dan sebagainya. Jadi betul-betul berperang melawan diri sendiri, egoisme yang kemudian tidak rendah hati, terus arogan dan sebagainya. Nah, ini semua kan dalam konteks pembangunan karakter anak-anak Indonesia. Gitu. Oke, baiklah. Kalau dari Kak Seto sendiri nih, Kakak punya nggak sih referensi atau perbandingan begitu ya dari program serupa mungkin di tempat lain yang bisa dijadikan acuan?
Iya, saya membandingkan saja ya di Indonesia saja, yaitu kalau tadi anak-anak dibawa keluar tempat lain. Jadi anak-anak misalnya dibawa pernah melihat beberapa anak-anak sekolah dibawa untuk melihat lomba balap mobil di mana Sentul misalnya gitu. Nah, beberapa anak melihat apa unsur-unsur disiplin dari para olahragawan. Untuk beberapa anak bersama-sama menonton pertandingan sepak bola di Senayan misalnya gitu. Itu juga bagaimana mereka kok sehat, kok kuat ya karena unsur-unsur tadi, unsur olahraga, unsur disiplin dan unsur kekompakan para pemain karena kalau tidak kompak juga tidak saling bisa bekerja sama. Ya, itu adalah contoh-contoh bahwa anak-anak pun diajak keluar untuk melengkapi pendidikan formal di sekolah, yaitu dalam lingkungan pendidikan non formal. Jadi pendidikan non formal ada di mana-mana, silahkan mana yang terbaik. Kalau kemudian Bapak Gubernur DKI, Pak eh, Bapak Pramono Anung. Pak Pramono Anung, ya mohon maaf, dan juga Bang Dul. Nah itu akan ada mengajak ke perpustakaan. Mari silahkan. Bahwa semua langkah-langkah itu baik dan mohon kita apresiasi, kita dukung, dan kita lengkapi ataupun mungkin kita luruskan kalau ada yang menyimpang. Artinya kita mari ibarat melindungi anak dan mendidik anak perlu orang sekampung. Perlu kita semua bersama-sama, jangan saling menyalahkan, jangan saling ya mengganggu dan sebagainya, tapi betul-betul kompak semua demi kepentingan terbaik bagi anak-anak Indonesia. Jadi Gitu. kita memang berharap yang terbaik ya untuk meningkatkan tumbuh kembang anak dan itu tidak hanya dari satu pihak saja tetapi seperti yang tadi Kak Seto bilang mulai dari keluarga, peran orang tua, kemudian lingkungan sekitar, mungkin teman-teman dan yang terbaru adalah langkah yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat ini Deddy Mulyadi. Seperti itu ya Kak Seto ya. Ya, betul Kak Yusin. Ya. Kak Seto, terima kasih banyak untuk perbincangan hari ini. Sungguh luar biasa mendapatkan perspektif baru ya, bahwa ternyata memang mungkin yang dipikirkan orang-orang, oh barak militer tuh kenapa anak-anak dididik secara keras, militer, senjata, dan segala macam. Ternyata tidak seperti itu ya. Yang ternyata memang mereka mendapatkan pelayanan yang pendidikan yang baik, pelayanan yang baik, baik itu secara kesehatan maupun secara psikologis mereka begitu. Kak Seto, kami harap program pendidikan karakter ini juga bisa benar-benar ya membantu membentuk pribadi siswa menjadi lebih baik tanpa mengabaikan aspek-aspek yang tadi Kak Seto juga bilang, termasuk psikologis mereka gitu sebagai anak. Terima kasih banyak Kak untuk waktunya dan sampai jumpa di lain Ya, terima kesempatan kasih Kak Seto. juga Kak Yusin. Salam. Ya, terima kasih. Ya, salam. Ya.